Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita sebentar lagi kita mulai ya. Semoga sehat selalu. Eee, kita akan mulai dengan tema yang sudah kita siapkan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Eee, Sekarang kita sudah menunjukkan pukul 2 lewat lebih. Maaf agak sedikit terlambat karena ada sedikit yang kita tunggu. Supaya menghemat waktu, kita akan mulai webinar kali ini dengan tema bagaimana memilih angkur yang tepat sesuai dengan aplikasi. Ya mungkin sederhana, tema ini, tetapi, baik Bapak Ibu sekalian ini tema sehari-hari yang di kasus atau kejadian yang mungkin kita sering tidak tahu atau bagaimana sih, apa saja sih, parameter yang mungkin kita, eee, perlu pertimbangkan dalam memilih angkur. Oke, mungkin Pak Heri bisa hari ini akan dibawakan oleh Pak Heri, ini Technical Manager bersama Bangun Persada. Ya, nanti akan dibawakan dengan Pak Heri. Silakan Pak Heri, dimulai. Mic-nya Pak dinyalakan dulu, Pak. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu, rekan yang saat ini sharing ya ke beberapa setelahnya untuk tema bagaimana memilih anggur yang tepat sesuai aplikasi. Ya, benar kata Pak Marlon, ini merupakan pertanyaan yang simple, cuman dalam menjawab kita perlu mengetahui menjabarkannya secara panjang lebar juga. Oke, kali ini akan saya bawakan agendanya ya kita basis ya kita mesti tahu tersebut sebagai pengenalan awal, kemudian kriteria utama dalam memilih angkur ya beberapa kriteria mungkin yang paling utama kita mesti mengetahui material dari bidang tersebut, di mana bidang kita akan memasang, mekanisme pengangkuran, jenis beban, dan tentu tipe pemasangan, serta yang tidak kalah penting itu approval. Nah, kali ini kita coba bahas untuk angkur, untuk posisi style angkur, yaitu angkur tambahan ya. Terus mana pemilihan angkur merupakan hal yang penting dalam analisa desain, tentunya di software bantu kita juga ada, dan contoh pemilihan angkur dan aplikasinya. Oke, nah secara dari jenis dan karakter angkur kita bisa melihat dari jenisnya sendiri ya, dari sifat fungsinya. Menurut sifat fungsinya itu kita mengenal untuk non struktural dan struktural. Nah ini contoh-contoh pemasangan untuk non struktural, kita bisa menempelkan atau memfixkan sesuatu ke di mana memiliki nilai struktural ya, atau bebannya ringan. Ya misalnya lampu, atau kita menaruh di kaca kabinet, di dinding, atau kabinet, atau lukisan, ataupun seperti wastafel ya di
Beberapa contoh di gambar ini angkur-angkur untuk yang non struktural atau bisa dikatakan light duty atau beban ringan. Selanjutnya untuk angkur struktural, tentunya Bapak Ibu sudah mengenal juga angkur-angkur secara struktural, yaitu menempelkan atau memberikan sesuatu yang struktur ke struktur yang sudah ada, ya, misalnya trading atau struktur kolom untuk perkuatan ataupun suatu struktur mezanin, ya, suatu struktur mezanin. Nah, material sendiri bisa kita lihat dari beberapa tipe atau beberapa macam dari angkur, baik yang mechanical ataupun chemical. Nah, dari sistem mekanismenya kita ada dua jenis, yaitu mechanical anchor. Oke, sorry. Oke. Nah, ini pemasangan untuk mechanical anchor, ya, dengan sleeve sebagai pengikatnya atau sleeve-nya sebagai pencengkram dari angkur tersebut. Ya, ini pada umumnya kita mengenal angkur dinabot, apa istilahnya sleeve anchor, kita pakai tipe yang ini. Untuk yang tipe mechanical dengan sistem undercut, jadi lebih besar. Nah, ujungnya dia akan membentuk suatu gaji mengisi ruangan yang ada. Yang kedua itu jenis chemical anchor, ya. Nah, kita ada kapsul, ya. Selanjutnya itu yang injeksi. Nah, seperti ini sistem injeksi, ya, pada umumnya dibor, dibersihkan, tetap pembersihan dilakukan, dan setelah itu kita injeksikan dari yang paling dalam. Oke, ini untuk yang menurut sistem mekanismenya. Nah, secara kita mengenal lagi, harus mengenal secara karakteristik dari angkut tersebut, ya. Kalau mechanical tentunya dari bajanya sendiri, besinya. Nah, kalau chemical, ya, kita mengenal chemicalnya atau bahan dasar dari bajanya tersebut, bahan dasar dari kimia tersebut, ya, serta finishing yang melingkupin atau yang melapisin dari angkur baja tersebut. Nah, kita mengenal steel baja, black steel, yaitu dengan grade misalnya 5.8, 8.8, nanti yaitu material stainless steel, ya. Nah, tetap juga kita harus tahu juga yieldnya berapa, UTP-nya berapa. Jadi kita mengenal karakteristik angkur dari segi kekuatannya. Dan bagian chemical kita ada beberapa bahan dasar yang chemical angkur itu dibuat, yaitu bahan dasarnya polyester, vinyl ester, epoxy pure maupun hibrid, yaitu hibrid antara kombinasi dengan mortar. Oke, kita mesti tahu polyester ada kelemahan kelebihannya yang paling awal ditemukan di saat-saat tahun awal-awal, kemudian berkembang epoxy, vinyl ester, yang terakhir di arah hibrid ada campurannya, mix antara mortar dengan base material tersebut. Bagian terakhir mungkin yang finishing, kita mesti tahu juga finishingnya nantinya hubungannya menempatkan indoor atau outdoor,
kita mengenal galvanis atau zinc plated. Ini chemicalnya sendiri untuk kita coba summary-kan untuk perbandingannya antara pure epoxy, polyester, dan hybrid system. Dan kebetulan ini yang lebih ke arah vinyl ester dengan hybrid vinyl ester ya. pH-nya sendiri kalau pure epoxy itu 10,5, polyester kurang dari 12, hybrid ini 12,7. Jadi secara korosi proteksi yang pH untuk yang tinggi 12 lebih ini sangat baik untuk mencegah korupsi. Untuk creepnya sendiri, epoxy pure itu sangat kuat, jadi dia akan mengalami creep. Kalau polyester itu agak sedikit mengalami creep, dan yang hybrid dia tidak atau kecil sekali, bahkan bisa dibilang tidak mengalami creep. Kemudian untuk setting time-nya sendiri, kita mengetahui kalau epoksi, bahan dasar epoksi, apalagi epoksi murni itu biasanya lebih lama. Tentunya dengan lama tersebut ada kekurangan, kelebihan yang kita bisa ambil dalam aplikasinya nanti. Polyester yaitu cukup cepat juga, 4 menit, dan itu jika. Nah, untuk curing time sendiri, polyester karena settingnya lama, dia lama juga untuk curing time-nya 18, itu untuk yang pure. Untuk yang polyester di sekitar 25 menit, hybrid system di 30 menit, ya cukup cepat untuk kita mengejar pemasangan. Temperatur resistant, epoxy pure itu sangat rendah sendiri di angka 50, polyester lebih tinggi lagi dan perkembangan di 130 derajat Celcius untuk yang hybrid system. Sensitivitas terhadap debu, karena ini material angkur chemical, tentunya debu menjadi penghalang untuk lekatan ya, karena bonding. Nah, untuk epoxy sendiri itu pure epoxy itu sensitivitas, jadi dia tidak terlalu sensitivitas terhadap debu. Polyester itu tinggi, terlalu sensitif, dan hybrid system termasuk yang cukup rendah juga, ya rendah. Secara kekuatan atau bonding materialnya sendiri, pure epoxy itu bagus, epoxy murni bagus. Nah, kalau yang polyester itu dia sampai Celsius, jadi dia pertama dia bondingnya bagus, berapa tahun kemudian dia akan bereaksi dan kekuatannya akan berkurang. Nah, makanya untuk yang polyester ini sudah lama ditinggalkan untuk pemakaian untuk penggunaan pickle ankle. Karena yang paling riskan itu yang base epoxy, apalagi epoxy murni ya. Nah, yang polyester hybrid itu tidak terlalu harmful untuk kesehatan. Oke, dari sifat-sifat ini tentunya kita ketahanan sendiri. Ya, pure epoxy ini diuji dalam lab ya untuk mengetahui karakteristik suatu material terhadap panas. Ya, ini pure epoxy, polyester, vinyl ester system, ini yang pure vinyl ester sama hybrid system. Nah, dari keempatnya ini yang paling bagus dari sistem ya. Yang paling rendah itu kalau yang pure epoxy. Ya, ini dari segi ketahanan terhadap suhu. Oke. Nah, karakteristik dari angkor terhadap vinyl yang zinc plated atau galvanis. Ini ada zinc blue, zinc yellow. Nah, zinc yellow ini sudah tidak lagi dipakai karena ada kurang bagus terhadap kesehatan. Ini diaplikasikan buat indoor ya kebanyakan. Nah, ada juga yang stainless steel dari A4 ataupun A2. Nah, untuk aplikasi outdoor di luar ruangan, apalagi yang dekat dengan factory, pabrik, ada yang asapnya juga, ataupun di dekat pantai, daerah pantai. Nah, ini tentunya korosi menjadi sangat perlu diperhatikan juga. Ya, kita bisa pakai minimum yang jenis hot-dip galvanized. Ya, dari galvanized, cuman dia lebih tebal. Selanjutnya kita bisa pakai yang stainless steel A2 ataupun A4. Oke.
Nah, ini warnanya atau penampakannya yang simulated ya. Jadi dia ada blue atau yang lebih ke arah putih. Nah, yang kuning ini udah jarang sekali ditemukan karena udah tahu tidak bagus terhadap kesehatan. Ya, nah ini yang hitam juga hanya warnanya aja. Oke. Nah, poin yang kedua, kita masuk ke poin yang kedua yang kriteria utama dalam pemilihan angkur, beberapa kriteria yang kita mesti perhatikan nih dalam memilih, ya. Paling enggak ada 5 poin yang harus kita perhatikan, yaitu material dari building tersebut. Kita mengetahui jenis material di mana bidang angkurkan atau pengaplikasian angkur. Yang kedua itu mengetahui tipe pengangkurannya, ya, mechanical, chemical. Terus yang ketiga tentunya dengan mengetahui bebannya, kan kita pecah lagi nanti menjadi beberapa bagian atau arah atau jenis bebannya. Yang keempat itu untuk tipe pemasangan. Nah, ini penting juga karena untuk pemasangan-pemasangan yang tidak apa istilahnya ngeplak atau menempel persis atau ada gap, itu tentunya akan memberi kapasitas yang berbeda. Nah, yang terakhir tentunya approval, di mana kita bisa mengecek material atau angkur yang akan kita pakai dari approvalnya, apakah dia udah teruji atau ada bagian atau badan independen yang memberikan approval atau pengujian atau assessment. Oke, kita masuk ke bagian yang material dari building atau pada bidang tersebut, material dari bidang tersebut. Ya, kita mengenal yang umum itu tentunya konkret, beton, ada beberapa jenis beton, misalnya beton normal atau beton ringan ataupun beton hollow core slab atau hollow core betonnya disebut. Ya, betonnya sendiri tentunya ada mutu-mutu yang bisa kita ketahui, perhatikan apakah mutu rendah atau mutu tinggi atau mutu sedang, dan kondisinya apa kondisi crack atau non crack pada area tersebut atau area-area tension ya atau area tarik. Terus yang kedua itu ke masonry atau dinding bata, ada beberapa bata, ada yang solid bridge atau yang hollow bridge ataupun yang aircrete ya atau porous, solid porous bridge atau kita sering juga mengenal dengan aircrete ya, yang umum juga untuk arsitek itu pemasangan, misalnya kita memasang pada dinding dan di mana dinding tersebut berasal dari drywall atau partisi menggunakan papan. Nah, tentunya diperlukan angkur yang beda, yang lebih ke arah punya kemampuan di istilahnya angkur cavity, angkur yang pada dinding yang berrongga. Itu ya dari building material sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita juga perlu mengetahui kondisi atau area dari bidang tempat aplikasi angkut tersebut. Ya, nah seperti diilustrasikan ya, misalnya suatu portal ada menerima bagian-bagian atau area-area yang menerima tekan karena sifat beton yang tidak kuat menahan tekan, ya. Ada kemungkinan atau menyebabkan beton jadi retak. Nah, area-area ini yang perlu kita perhatikan dalam memilih angkur, karena ada juga angkur yang untuk kondisi crack ataupun non crack. Nah, selanjutnya crack tersebut banyak disebabkan karena beban, yaitu beban karena beban beban hidup ataupun beban angin ataupun karena shrinkage dan creep menyebabkan ada keretakan pada beton tersebut, ya, atau karena gempa. Ya, ini bagian yang kena gempa ada menyebabkan keretakan atau kan
atau di daerah mesin yang ada vibrasinya. Nah, ini juga bisa melakukan ya. Yang pada prinsipnya kita mengetahui area-area di mana beton karena beban tersebut akan mengalami keretakan. Ini mempengaruhi daripada pemilihan kita nanti. Oke, nah dari angkur sendiri kita atau dari pasar juga ada angkur yang untuk crack ataupun untuk non crack sendiri. Nah ini dari segi data terlihat grafiknya bahwa kondisi yang cocok untuk yang crack yaitu antara saat pengujian itu grafiknya untuk yang angkur dipasang pada beton yang crack dan non crack dia tidak akan selisih penurunan atau perbedaan yang signifikan. Nah ini diuji keretakan 0,4 ya pada beton di 37 MPa. Ini grafik untuk agar tidak cocok karena ada perbedaan kurva antara kurva load sama displacement yang cukup tinggi, memberikan kekuatan pada kondisi crack. Oke, nah ini kita coba lihat ya visualisasi untuk kondisi kita coba sama pasang di kondisi crack maupun non crack. Dari pisau sendiri ada yang bikin rokat pemasaknya tidak baju tidak. Oke, keretakannya bahkan sama ya. Oke, nah ini proses karena sama-sama sistem yang mempunyai kapasitas keduanya memberikan nilai tes yang cukup besar. Ini kondisinya udah fail di betonnya sendiri, dia membentuk suatu konkret. Nah, dengan yang cone yang sangat lebar karena dia sistem undercut, dia cone-nya yang dihasilkan bidangnya lebar ya. Nah, untuk kondisi crack pun dia masih bisa mempunyai kekuatan dengan nilai yang cukup besar untuk angka. Oke ya. Dan juga untuk kondisi yang sekitar 50 kilonewton atau 5 ton. Oke. Nah, secara sistem pengakuran, ini poin yang kedua, kita melihat atau mengetahui mekanisme pengukurannya dari angkur yang akan kita pilih. Ya, ada sistem friction locking atau sistem cengkraman, ya dengan cara mengencangkan
menarik angkurnya dan sleeve-nya akan mengembang, mencengkram betonnya sendiri. Yang kedua, foam locking atau mechanical interlock, jadi dia di ujungnya dibikin rongga lebih besar, jadi sleeve-nya atau soalnya itu bikin suatu hook ya nah yang itu system bonding kita menggunakan chemical ini yang chemical anchor. Ini mekanisme bekerjanya suatu angkur. Nah kita dari sini kita bisa memilih mana yang cocok pada aplikasi angkur yang akan kita lakukan. Nah ini contoh untuk angkur yang mechanical ya, tadi ada yang kecil ya sistem ada sleeve-nya yang double, ini yang F-Unset ini sleeve-nya double di ujung bawah yang itu ini yaitu dia double sama juga dengan grade material atau mutu angkur yang berbeda juga. Ya. Kita juga lihat dari grades material tersebut. Ya. Nah untuk yang sistem undercut, ya sistem undercut ini bisa diaplikasikan ya kita untuk yang beban berat itu dengan di beton dibikin rongganya lebih besar. Untuk kondisi-kondisi di aircrete kita bisa menggunakan yang jenis chemical dengan sistem undercut sebagai mekanisme pengangkurannya. Ini juga sebagai yang bawah, ini juga sebagai undercut. Oke. Nah, yang ketiga jenisnya atau yang terakhir ini sistem bonding ya. Nah, tentunya mengandalkan kelekatan dari material bonding tersebut. Yang umum tentunya yang sistem kapsul ya, di tempat kita sistem kapsul, nah ataupun yang sistem injeksi. Nah ini mekanisme ini perlu kita ketahui untuk kita menentukan atau memilih mana yang cocok untuk aplikasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya dari bebannya sendiri, kita tentunya juga harus menerjemahkan beban yang akan terjadi yang ditanggung oleh angkur tersebut atau grup angkur tersebut. Ya, kita poinnya beban yang akan terjadi atau yang ditahan oleh angkur tersebut. Ya bisa beban statis atau beban dinamis ataupun beban kejut. Ya misalnya area-area yang mempunyai potensial terhadap ledakan, yaitu biasanya bebannya beban kejut juga atau shock load, ataupun beban-beban seismik atau gempa. Nah ini kita mesti tahu jenis beban yang kemungkinan akan ditanggung oleh grup angkur tersebut atau angkur tersebut. Ya, selain itu kita juga ke arah apa istilahnya ya arah bebannya kita mesti tahu juga apakah langsung menjadi beban tarik ya ataupun jadi beban geser ya tegak lurus dengan bidang angkurnya. Kemudian apakah kombinasi, jadi misalnya dia menahan momen, makanya dia akan angkur tersebut akan menerima dua gaya yaitu tarik dan geser. Ya sehingga beban geser yang dia diterima akan menjadi beban momen yang akan timbul. Dari pemasangan sendiri ya ada flush fixing, jadi kita pasang dulu, ya, baru kemudian material yang kita tempelkan baru kita pasang ataupun di material kayu atau frame yang akan kita pasang, kita borkan langsung dan kita pasangkan. Nah ini yang stand of fixing, kita juga tahu dengan kita mengetahui posisinya dari stand of fixing tersebut, kita bisa memprediksi beban tambahan yang akan terjadi pada angkur tersebut. Oke.
Ya bagian terakhir tentunya approval material juga sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui angkor, misalnya dari data yang disampaikan ke Bapak Ibu atau brosurnya udah di state atau tertera approvalnya. Biasanya itu memudahkan kita dalam memilih suatu angkor. Apakah angkor itu udah ada cocok untuk yang non konkret, ya? Apakah angkor itu cocok dengan struktur C1, C2 ataupun seismik, ya? Nah, apakah angkor tersebut mempunyai ketahanan terhadap kebakaran? Ini R120 nih, dia tahan terhadap 2 jam. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa brosur ataupun data yang kita terima atau angkor yang akan kita pakai mengetahui approval atau ya. Oke. Selanjutnya untuk pemilihan angkor ini sangat penting ya, karena kita sebelum menentukan jumlah untuk yang kita mau mendesain sendiri ataupun menentukan sendiri jumlah maupun diameternya, pemilihan ini sangat penting karena dengan pemilihan yang banyak macam satu, nah itu menjadi dasar untuk kita menentukan jumlah maupun jaraknya. Ya, karena tiap angkor tentunya mempunyai kapasitas. Nah, ini kapasitas ini penting kita tahu untuk menentukan jumlahnya, baik kapasitas geser maupun kapasitas tarik, ya. Karena hanya dua itu aja kapasitas yang angkor terima, tarik dan geser saja. Dan kemudian itu jarak. Jarak antara angkor ini penting karena dia sistem bekerjanya atau mekanisme bekerjanya selain angkor tersebut sendiri yang mempunyai kapasitas, dia tentunya mengandalkan building material tersebut yang kita tadi material di bidang area tersebut yang akan kita pasang, ya, apakah itu beton ataupun aircrete, tentunya di bidang, ya. Nah, jarak-jaraknya ini sangat menentukan, ya, karena semakin rapat tersebut, jarak angkornya tentunya daging beton yang memegang tentunya volumenya atau areanya akan berkurang. Ya, apalagi dia jatuh di sudut ya, ke tepi beton. Nah, itu kita juga mesti tahu nih. Kita jangan pasang posisi angkor pada tepi beton atau dekat dengan tepi beton. Nah, yang poin terakhir yang kita tahu juga itu kedalamannya, ya. Nah, kita mesti tahu juga material atau bahan tersebut tebal berapa sih, gitu kan. Nah, sehingga kita dapat mengira-ngira atau memberikan acuan awal seberapa dalam kita bisa masuk ke betulnya sih. Ya, karena kita dalam perhitungan kita tinjau beberapa. Misalnya ini ada di segi tension, kita mesti cek nih dari bajanya sendiri steel failure pada posisi atau kapasitas berapa. Ya, tentunya dengan diameter berikan kapasitas lebih besar. Ya. Kemudian dari segi pemasangannya kalau misalnya dia tidak bersih, tidak tepat, tidak mengikuti prosedur, ya dia akan memberikan, misalnya kalau kita pasang chemical nih, nah debu-debunya tidak kita bersihkan. Nah, apa yang terjadi? Bonding tidak akan melekat dengan sempurna, maka jika terjadi jadi gaya atau diberikan gaya juga dengan yang mechanical, misalnya kita menggunakan mata bor yang lebih besar daripada yang disyaratkan. Nah, tentunya gigitannya sewaktu kita. Selain itu, untuk ketebalan tadi ya sangat menentukan kapasitas angkor tersebut, karena beton atau daging beton yang tebal tentunya memberikan area atau volume yang besar dalam
penyaluran beban dari angkut tersebut. Misalnya kalau terlalu kecil biasa mengalami splitting atau pecah. Ya. Ini bagian-bagian yang biasa kita gunakan juga dalam menentukan jumlah atau kapasitas angkut tersebut. Ya, dari situ dengan geser kita tinjau dari stylenya sendiri, apakah dengan geser tersebut stylenya mampu, ya tentunya dengan diameter yang besar, memberikan luasan yang besar, ini kapasitasnya geser. Yang kedua, posisi yang kita tinjau lagi, sedalam berapa sih kedalaman yang kita mesti aplikasikan, ya. Semakin dalam tentunya semakin besar gigitan dari betonnya sendiri. Nah, jika terlalu dangkal, jadi dia akan mengalami pre-out. Jadi arah kecungkilnya beton itu berlawanan dengan, atau value-nya sendiri berlawanan dengan gigitan. Nah, demikian juga untuk karena apalagi terhadap geser, karena bidang betonnya sendiri akan kecil ya, karena terlalu dekat dengan beton akan mengecil, dia kapasitasnya akan berkurang. Nah, ini kita bisa lakukan ya, tentunya udah ada software yang memudahkan kita untuk melakukan analisa untuk menentukan jumlah, jarak, dan posisi maupun jarak terhadap angkut tersebut. Ya, selain itu ya perlu dimasukkan juga mutu betonnya yang akan kita tempatkan angkut kita, ya, mutu beton existing. Dan hasilnya kita bisa langsung cross check, ada posisi yang paling bawah sendiri ini yang hijau. Kalau hijau berarti persen, ya, beban yang terjadi lebih kecil daripada beban kapasitas. Nah, hasilnya bisa langsung mana sih yang menentukan apakah itu pre-out ataukah itu concrete edge di resultnya. Oke, ini sangat membantu sekali untuk kita menentukan jumlah ataupun jarak ataupun setelah kita mengukur tersebut. Nah, misalnya ini kita ada contoh ya, contoh dalam pemilihan angkur, kita mesti tahu karakteristik angkurnya nih. Jadi salah satu contoh ini yang segi chemical ya, chemical anchor, kita ada contoh itu materialnya Fish V+. Nah, kebetulan ini material baru dari kita ya, dari yang tadinya Fish V, jadi Fish V+, ada nilai plus yang digunakan manfaatnya. Nah, kalau chemical tentunya ada dua material ya, material besinya sendiri sama material chemicalnya. Nah, material besinya sendiri kita mesti cek nih grade-nya biasanya kalau yang umum itu atau di bakalan tulis, dan itu kita dalam arti kalau 8 itu yield-nya sekitar 400 MPa, ultimate-nya sekitar 500 MPa. Nah, untuk grade yang lebih tinggi lagi yang 8.8 ini mungkin start dengan STM 325 itu dengan yield-nya itu di 640 dan ultimate-nya itu di 800. Nah, kita bisa cross check kalau misalnya steel dan grade-nya. Kalau misalnya kita pakai yang stainless steel, nah tentunya kita bisa pilih atau kita harus mengetahui untuk yang grade-nya apakah A2 ataukah A4, karena masing-masing grade A2 ataupun A4 mempunyai yield dan ultimate-nya yang berbeda-beda. Kemudian finishing-nya, ya, kita prosesinya itu dari galvanis ataupun A4 ataupun hot dip ya. Ini maaf kurang satu, ini hot dip, ada alternatif sebagai hot dip ya. Jadi untuk yang misalnya kita pakai untuk yang indoor, kita bisa pakai yang jenis finishing yang pelapis yang galvanis atau synthetic.
Untuk yang area-area outdoor ataupun indoor tapi kondisinya dekat pantai, kita bisa pakai Yahoo-Tip minimal ataupun standstill. Nah, setelah itu kita cross check juga dengan chemicalnya, bahan dasar chemicalnya. Tadi kita mengenal polyester, epoxy, vinyl ester. Nah, untuk yang V+ ini dia vinyl ester hybrid mortar dengan perbandingan 10:1. Ya. Dengan 10:1 ini tentunya bukan bisa ya di misalnya ke arah pengeboran yang tergenang air. Nah, itu kita bisa aplikasikan dibanding dengan yang sebelumnya yaitu V+ hanya sampai kondisi tergenang air, dam saja. Kalau V+ ini bisa dia untuk kondisi yang tergenang air. Selanjutnya dari ETA-nya sendiri atau assessment dari European Technical Assessment Eropa, independen, bisa untuk service life-nya itu di 100 tahun. Ya. Di situ juga dijelaskan bisa 50 sampai 100 tahun. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk angkor yang akan kita pakai, misalnya untuk yang struktur yang akan kita desain atau struktur yang akan kita bangun. Ya. Nah, dia sendiri juga udah ada approval-nya dari ICC itu J12 itu ada ISMIC ya. Seismic application itu misalnya jadi seismik atau beban gempa yang tentunya beban ini tidak terjemahkan dalam satuan Newton atau kilonewton, kita hitung di angkornya. Nah, performa angkornya ini bisa bekerja tentunya dengan sistem mekanik, bisa menahan pada kondisi gempa. Nah, dari segi bodinya sendiri, dia memiliki lekatan yang di-upgrade sekitar 45 ya. Jadi mungkin tergantung diameternya. Jadi diameter kecil sampai diameter 30 berbeda improvementnya. Yaitu maksimal sampai sekitar 45%. Selain itu, karena bondingnya yang bagus, jadi dia bisa mereduksi jarak spasi ya. Jadi kita menempatkan tadinya kita dengan VSV sama-sama jaraknya 10 ya. Kita untuk yang material VSV Plus ini bisa jarak yang lebih dekat lagi. Nah, bisa lebih detail mungkin di laporan kita bisa meninjau lebih detail jarak-jaraknya atau di brosur. Nah, kalau kita bandingkan dengan material sebelumnya, dia akan menjadi lebih pendek. Oke. Oke. Bentar, oke. Oke, apakah orang yang baik mungkin dari tim? Oh, oke. Ya. Mungkin saya dikatakan lagi mungkin bisa lebih besar ya. Oke. Nah, ini approval atau assessment yang kita udah lakukan, atau material ini dapatkan, yaitu dari etap C1, C2 ya, dapat diaplikasikan pada kondisi riba ya, sampai ke fire resistant, jadi ketahanan terhadap kebakaran. Dari segi suhunya sendiri atau lamanya
waktu dalam kita install, tentunya ini mempengaruhi dalam kita memilih ya. Kita memilih untuk yang kondisi, oh kita mau yang segera ereksi atau mau segera dipasang. Nah, Vis V Plus ini cukup singkat ya, cukup cepat dalam proses setting atau proses kan samping pun ataupun kondisi yang siap beban dia cukup singkat, dia hanya butuh 30 menit ya. Untuk suhu 30 sampai 40 derajat ya, kecepatan 30 menit kalau kita mau bebani kita bisa lakukan ya. Ini tentunya juga mempengaruhi dalam kita memilih, ataukah kita pilih yang ada dalaman karena membutuh presisi. Nah, kita mungkin dengan material lain lagi, misalnya epoxy, VCM Plus, kita juga ada di situ. Contoh yang chemical, kita sekarang bahas salah satu contoh lagi untuk yang mechanical ya. Kita ada angkor FAZ2, yaitu sleeve-nya di posisi yang bawah ini ya, kecil sleeve-nya, cuman dia double sleeve di sini, jadi dia cocok untuk kondisi yang crack maupun non crack ya. Pada datanya juga tertera di situ ada tabelnya bahwa dia akan memberikan performa ketahanan atau kapasitas baik crack maupun non crack. Fase ini dia grade 8.8, yieldnya sampai 600 MPa, UTP-nya di 800. Nah, ini ada dua varian, yaitu galvanis dan A4. Oke, dari benefit-nya yang kita bisa ambil atau sertifikasi cocok untuk yang crack maupun non crack ya. Variannya dia galvanis maupun A4, dia ada seismic approval-nya dari ICC ya. Dia termasuk yang beban dengan kualitas tinggi, bisa kita pasangkan pada kondisi yang terhadap tepi yang cukup dekat. Ya, jadi approval-nya sendiri dia option 1 udah kondisi crack atau non crack, udah ada yang sertifikasi dia terhadap di 2 jam. Nah, udah ada approval-nya untuk MNI ya, ini MNI yang seismic, FDS maupun FM approval. Jadi angkor ini juga cukup komplit approval-nya. Kita dapat gunakan alternatif untuk beban-beban yang besar, untuk yang kondisinya yang mengalami seismik, struktur kita. Ya, ini sangat Oke, nah kita masuk ke contoh-contoh aplikasi yang mungkin ini pengalaman kita di lapangan dari awal, misalnya dari satu bangunan dibangun, nah, BV-nya ada setting yang bisa digunakan, dan ini mungkin setting baja. Nah, pilihannya angkor kita bisa menggunakan yang chemical, karena kebanyakan posisi-posisi bawah itu kondisinya tidak rata ya betonnya ya, jadi mungkin panjangnya angkor kita bisa setting jika kita menggunakan chemical. Ya, kalau kondisinya pendek ya, karena dia tidak bisa tertanam dalam beton. Kemudian untuk aplikasi misalnya kita mendirikan tower crane, ya chemical ini sebagai alternatifnya juga, ya lebih fleksibel. Kita bisa menggunakan VIS EM Plus maupun VIS VS Plus. Kemudian angkur untuk precast. Nah, kalau precast kita bisa pakai mechanical maupun chemical, ya tergantung jenis precastnya, posisinya ataupun patternnya. Ya. Nah, untuk kondisi-kondisi misalnya tidak terlalu memerlukan seismik atau hanya bersifat tidak terlalu seismik, kita bisa pakai yang FXA. Untuk yang seismik ataupun kondisi beton yang crack, kita pakai yang FAZ2.
Nah, untuk yang chemical, ini keduanya bisa diaplikasikan, ya baik VCM Plus maupun VC Plus ini, keduanya bisa diaplikasikan pada beton crack maupun non-crack. Ya. Oke, untuk tangga precast, nah, contohnya untuk tangga precast, kita bisa juga untuk baik mechanical maupun chemical, pilihan core-nya jadi lebih banyak, jadi kita lebih bebas. Kita tentunya juga melihat kondisinya terhadap desain kita, apakah terhadap tepinya terlalu dekat apa tidak, kita bisa pakai beberapa alternatif angkor tersebut. Nah, ini contohnya juga untuk perkuatan beton, ya, perkuatan struktur, ya, ataupun kita memberikan balok perkuatan lagi, ya, kita bisa pakai mechanical maupun chemical. Ya. Untuk formwork atau backcasting, mungkin bagi biasa yang kontraktor butuh angkor yang formwork yang cukup kuat, ya, untuk menghindari kejadian yang tidak inginkan saat kita pengecoran. Kita tentunya harus concern terhadap kekuatan. Kita bisa pakai FXA yang mechanical, kita dengan mudah pengaplikasiannya. Nah, untuk beban berat kita bisa pakai juga untuk yang chemical. Ya, tentunya lebih fleksibel untuk kondisi-kondisi temporary, ya, di lapangan. Kadang-kadang di lapangan tidak rata dan sebagainya. Untuk beban-beban ringan atau buat scaffolding, kita bisa mechanical juga chemical, tergantung besar atau tingginya konstruksi scaffolding yang kita gunakan. Ya. Demikian juga untuk yang aplikasi separator lift, ya, karena mungkin ada seismiknya atau dinamisnya, kita disarankan mungkin FAZ2 dan FZA lebih bagus, ya. Cuman kalau misalnya hanya untuk bagian-bagian yang tidak terlalu besar, kita bisa pakai yang FXA. Jadi kita juga bisa pakai yang jenis chemical. Untuk cladding atau fasad, ya, kita ada mechanical, chemical yang variannya yang hampir sama semuanya. Chemical beban berat atau mechanical beban berat kita bisa aplikasikan ke semua struktur baja atau satu struktur yang akan kita fixingkan atau kita tempelkan. Untuk railing, mungkin railing tidak terlalu besar gayanya, kita bisa pakai yang FXA. Nah, untuk angkor-angkor yang kecil, yang kita bisa pakai angkor-angkor yang light duty, yaitu bergerak dengan sistem mechanical. Kita pakai yang strict maupun dual power. Ya. Oke. Selanjutnya kita coba lihat case-case di lapangan, ya. Dalam case-case di lapangan itu banyak terjadi sesuatu yang jauh dari harapan kita karena posisi betonnya yang tidak sesuai yang dihasilkan. Jadi posisi markingnya menyebabkan angkor terlalu dekat, ya, terlalu dekat. Ini kita bisa siasati dengan cara memilih atau menggeser angkor tersebut. Ya, kita bisa ganti dengan angkor yang lain yang lebih fleksibel, misalnya dari mechanical menjadi chemical yang lebih dalam, ataupun kita harus menggeser, ya, supaya memberikan hasil yang optimum. Nah, seperti ini juga pada posisi ya, posisi antara slab yang satu dengan slab yang lain terpisah, ya, pada posisinya di situ. Nah, kita bisa geser. Nah, hal-hal ini yang harus kita hindari. Demikian juga untuk posisi seperti ini, ya. Nah, ini angkor tidak kurang dalam pengaplikasiannya atau terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, ya, tapi ini karena proses pengencangan, kita misalnya pakai yang mechanical, ya, beton akan mengalami keretakan, ya, belum menerima beban, tapi hanya beban akibat pengencangan dia udah retak, ya. Kondisi-kondisi ini yang
kita mesti aware, kita mesti siasat juga. Oke, ini contoh lain juga. Nah, kondisi beton yang memang tidak sesempurna yang seperti desain ya, atau seperti di atas kertas, kondisinya beda. Nah, sedangkan angkornya yang datang sesuai dengan desain, tapi dipaksakan pemasangannya. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya, kita sendiri ada tim kita untuk yang melakukan QC ya di setiap pemasangan kita. Jadi kita bisa koordinasi untuk memberikan pemasangan yang lebih baik. Demikian juga dengan hal seperti ini ya, ini terlalu tepi, dia betonnya akan retak. Ya, oke. Banyak kejadian-kejadian yang pemasangannya tidak tepat ya, atau tidak cocok ya, seperti ini dipaksakan ya, kondisinya beton beda beton tapi dipaksakan posisinya ya, seperti ini juga betonnya tidak bagus, cuma dipaksakan. Nah, tentunya kita bisa hindari juga, atau kita pilih angkor lain yang lebih dalam ya, atau kita geser posisinya. Nah, demikian juga untuk kondisi seperti ini ya, salah satu angkornya tidak proper dalam pemasangannya atau pemilihannya dari segi mekanisme bekerjanya maupun ukuran maupun jumlahnya, sehingga salah satu dia fail atau gagal. Nah, salah satu gagal ini bisa menyebabkan beban menjadi pindah ke angkor-angkor sebelahnya. Jadi bisa menjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Oke, itu seri yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Ya, kami serahkan kembali